Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar tentang suatu materi, yaitu materi elemen akidah akhlak, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berkenaan dengan hari ini materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa materi ini mempunyai latar belakang? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam dan merupakan pondasi bagi setiap muslim. Secara keseluruhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asas yang mengarah setiap aspek kehidupan seorang muslim ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dasar bahwasanya kita dianggap beriman sempurna apabila kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran dari materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah menerapkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sudah siapkah belajar hari ini? Siapkan dan cermati video berikut ini, tampilan berikut ini dengan cermat. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dibagi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, beriman berasal dari kata bahasa Arab, yaitu iman, yang berarti percaya atau yakin. Sementara itu, Allah adalah nama Tuhan yang dalam bahasa Arab yang digunakan oleh umat Muslim. Secara istilah, beriman kepada Allah secara istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Nah, menurut para ahli, di sini definisi beriman kepada Allah menurut para ahli, yang pertama adalah dari Al-Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu pilar utama dalam Islam, yang berarti meyakini dengan sepenuh hati keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerima semua sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa bukti yang harus kita yakini. Nah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu keteraturan alam semesta, yang mana alam semesta yang teratur dan harmonis menunjukkan adanya kekuatan yang mengatur dan menciptakannya. Yang kedua, kehidupan manusia. Sempurnanya tubuh manusia menunjukkan adanya desain cerdas yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Yang ketiga, keajaiban alam, fenomena alam seperti matahari terbit, bintang-bintang di langit, dan siklus kehidupan di bumi menunjukkan adanya kekuatan yang mengatur dan menciptakannya. Ya, bukti yang keempat, kesadaran moral. Adanya nilai-nilai yang dipegang oleh manusia di berbagai belahan dunia
menunjukkan adanya sumber moralitas yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pengalaman spiritual. Banyak orang dengan pengalaman spiritual yang dalam, yang seringkali mereka kaitkan dengan keberadaan Tuhan. Yang keenam, doa yang dikabulkan. Banyak doa manusia mereka dikabulkan, yang memperkuat keyakinan dengan terdapat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebagai bukti adanya kekuatan ilahi yang mendukung mereka. Yang ketujuh, kitab suci Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berisi petunjuk dan mukjizat yang diyakini sebagai firman Allah yang tidak mungkin ditiru oleh manusia. Yang kedelapan, keberadaan akal dan pemikiran kemampuan manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami konsep-konsep abstrak menunjukkan adanya pencipta yang memberikan kemampuan tersebut. 9. Rasa kehampaan tanpa Tuhan. Banyak orang merasakan kekosongan dalam hidup tanpa keyakinan kepada Tuhan, yang hilang ketika mereka menemukan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, setiap individu mungkin memiliki bukti dan pengalaman pribadi yang berbeda, tapi secara keseluruhan banyak argumen dan tanda-tanda yang dapat dirasakan dan dilihat yang mengarah pada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, berkenaan dengan fakta bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada beberapa perilaku dan cara menerapkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan membayar zakat. Yang kedua, berusaha untuk selalu jujur, adil, dan amanah dalam setiap tindakan juga merupakan bentuk iman yang kuat. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan senantiasa berdoa, serta bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara lain untuk menunjukkan keimanan. Yang keempat, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berbohong, mencuri, dan berbuat zalim. Yang terakhir, cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan keputusan. Kita dapat menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan ketenangan. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan dalam kehidupan sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan sebagai pembelajaran refleksi dalam pembelajaran hari ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di sini kalian diminta untuk mengisi nama peserta didik, tanggal, kelas, ya. Lalu menjawab dan mohon diperhatikan untuk instruksinya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.